Selamat datang di Kata Suara on serangkai satu channel, dan ini adalah novel Seudino by Simple Man part final bagian kalih welas. Seharian Sri hanya dikurung di dalam kamar. Mbah Tamin sudah memberitahukannya. Ketika bulan bersinar terang, saat itulah ritual akan dilakukan. Namun, ada fenomena aneh terjadi yang belum pernah Sri lihat. Waktu masih siang, pemandangan sudah segelap ini, seakan alam tengah marah. Sri menutup jendela, menguncinya. Ia sudah kehilangan separuh dirinya, dan malam ini mungkin ia akan kehilangan segalanya. Tak ada yang bisa Sri perbuat. Ia hanya harus menuntaskan tugasnya, hanya itu. Tak berselang lama, terdengar suara pintu diketuk. "Mbak Sri, saya mau masuk," teriak Dela. Sri mendiamkannya. Ia tidak mau menjawab gadis itu. "Mbak, saya sudah mendengarnya dari Simbah. Saya sudah sempat pasrah, berpikir mungkin nyawa saya tidak akan selamat. Tapi Simbah memberitahu bahwa Mbak Sri akan melakukannya. Ritual malam bersama Mbak Dini untuk menolongku," kata Dela di luar ruang. Sri tetap saja diam. "Tempat itu sangat gelap, Mbak. Saya nggak mau ke sana lagi. Saya nggak kuat. Kalau memang dia ingin lihat saya mati, maka saya akan mati. Lebih baik begitu, bukan?" Mendengar itu, Sri mendekati pintu, kemudian membukanya. Sri melihat sosok Dila menatapnya sebelum berkata, "Hanya ini yang bisa aku lakukan. Mungkin ini akan menjadi pemberian terakhir yang bisa aku berikan ke kamu." Dela mengangguk sebelum memeluk Sri. Ia menangis sejadi-jadinya. Sri menerima pelukan itu. Ia tahu harga yang harus dibayar untuk pelukan itu. Malam ini adalah harganya. Malam pun datang. Sri mendengar suara pintu diketok. Ia melihat Dini berdiri di sana. Wajahnya murung seakan tidak enak melihat Sri. Bila ada yang tidak bisa Sri maafkan, mungkin Dini adalah salah satunya. Dini tidak mengatakan apa yang seharusnya ia katakan, sehingga malam ini benar-benar menjadi kejutan hebat bagi Sri. Namun Sri tidak mau menyalahkan keadaan. Ia saja yang tidak tahu bila semuanya akan berakhir seperti ini. Dini berjalan bersama Sri menyusuri lorong. Tak ada percakapan di antara mereka. Hanya keheningan yang membawa mereka menuju halaman belakang tempat Mbah Tamin menunggu bersama Dela. Mbah Karso mengamati dari sisi lain. Ia duduk di samping Suki yang berdiri. Terdengar badai bergemuruh. Angin menyapu dedaunan pohon. Bulan tak terlihat. Tertutup langit mendung malam. Sri melangkah bersama Dini, mendekati Mbah Tamin dan Dela yang begitu senang melihat Sri. Tak beberapa lama, Mbah Tamin menunjukkan 2 boneka pasak Jagor. Lalu ia memotong rambut Sri, mengikatnya pada boneka dan menancapkannya di tanah. Kemudian ia mengikat tangan Sri dan Dini, memasukkan mereka ke liang lahat yang sudah dibuat. Hujan deras tiba-tiba turun. Dela ikut melompat masuk ke lubang itu. "Karso, tak ada bulan malam ini. Bagaimana?" tanya Mbah Tamin. "Teruskan. Aku sudah tak peduli lagi. Bila perlu, biar semua mati saja. Kita tidak punya waktu lagi." Hujan mulai turun. Air dengan cepat memenuhi lubang. Sri terduduk bersandar di sisi lain, mengawasi Dela dan Dini yang juga duduk. Mereka mengamati satu sama lain. Dari atas, Mbah Tamin mulai bicara. "Saat ini, aku akan membuat kalian terikat satu sama lain. Meski bulan menampakkan wajahnya, akan tetap kukirimkan sukma kalian kepada dia, Sabdo Atmojo. Saat itulah tugas masing-masing dari kalian akan dimulai. Sri, Dini, begitu kalian melihatnya, cari di mana keberadaan Dela. Lepaskan jeratan yang selama ini mengikatnya. Dela, saat satu dari mereka bisa menemukanmu, maka pergi. Larilah sejauh yang kamu bisa. Keluarlah dari sana dan berteriaklah. Aku bersumpah akan lepas dari kutukan iblis Seudino." Mbah Tamin memberi aba-aba. Terdengar suara kerbau meraung. Sri dan yang lain menatap ke atas.
Mbah Tamin dengan cepat menggorok leher kerbau. Darah mengalir ke dalam lubang, membubuhi Sri dan yang lain dengan aroma anyir dan warna merah kental menyala. Sesuatu tiba-tiba terasa menyentak. Sri berteriak bersamaan dengan Dini dan Erna. Beberapa saat kemudian semua menghitam. Mereka terus meraung, merasakan rasa panas yang entah muncul dari mana. Perlahan semua lenyap. Sri tersadar di sebuah ladang tebu dingin sendirian. Sri tidak tahu apa yang terjadi. Bagaimana dia bisa tiba-tiba berdiri di sini? Ia tak mengerti sama sekali. Sri menelusuri ladang tebu. Sayatan perih dari daun tebu ketika ia menerjang sendirian tak mengendurkan niatannya untuk keluar dari tempat ini. Terdengar suara gemerisik dari berbagai sudut. Tebu-tebu bergoyang dengan sendirinya, membuat Sri merasa ada yang salah dari tempat ini. Ia terus menerjang tanpa ampun. Sesekali ia kerap tercekat karena saat ia memandang goyangan tebu, tak ada apapun yang muncul dari sana. Langkah kaki Sri menelusuri jalan setapak ladang tebu mengingatkan Sri pada mimpinya tempo hari. Ia pernah ke tempat ini dan semua pemandangan ini terasa familiar di dalam ingatannya. Sri terus berjalan sembari sesekali menoleh ke belakang. Ia merasa ada yang mengikutinya, padahal tak ada apapun di sana. Langit masih gelap, bulan tidak bersinar. Suara binatang malam pun tak terdengar sebagai latar, seakan menasbihkan bahwa saat ini Sri benar-benar sendirian di tempat ini. Apa yang terjadi pada Dini dan Tila, pikir Sri. Yang ia ingat hanyalah suara Mbah Tamin yang mengatakan bahwa setelah sampai di sana, cari Tila, temukan dia, lepaskan dari jeratan tangan kotor Sabdo Kuncoro. Namun sekarang Sri sendiri tidak tahu bagaimana cara mencarinya. Sri mengingat detail mimpinya. Saat bermimpi, ia melihat seorang lelaki dengan pakaian serba hitam tengah meringkuk melakukan sesuatu. Dan ketika Sri mendekat, rupanya laki-laki itu tengah mengubur sesuatu yang menyerupai sebuah boneka kayu yang pernah Sri lihat langsung dari tangan Mbah Tamin. Pasak Jagor, begitulah Mbah Tamin menyebutnya. Namun Sri sendiri masih samar-samar tentang hubungan antara boneka itu dan santet yang tengah merasuki Tila. Sri sendiri kadang bertanya-tanya jika ia mengingat rangkaian kejadian ini di dalam kepalanya. Kini Sri sudah terikat sama seperti Tila, tak ada pilihan selain menjalankan mandat dari Mbah Tamin. Namun Sri tak dapat melupakan pesan terakhir Erna. Apa maksud Erna mengatakan kepadanya di kubu mana ia berpihak? Kubu apa? Kubu mana? Sebelum berhasil keluar dari ladang tebu, Sri mendengar sesuatu jauh dari dia. Ia pun berjalan menuju arah suara tersebut. Dari balik semak tebu, ia melihat sebuah rumah tua, rumah sama yang pernah ia lihat. Lagi-lagi mimpi Sri teringat kembali. Ia tahu rumah itu, rumah lelaki yang mengenakan baju serba hitam. Yang menjadi pertanyaan, apakah akan sama seperti mimpi ketika Sri melihatnya, di mana lelaki itu menatap Sri lekat-lekat sebelum berusaha menangkapnya. Sri mendekati rumah itu. Perlahan kakinya menginjak potongan dedaunan tebu yang sudah mengering. Suara gemerisik saat ia melangkah tak mengendurkan rasa penasarannya. Sri mengawasi sekeliling, berusaha meyakinkan diri bahwa tak ada satu orang pun yang sedang mengawasinya. Ia berdiri di pintu, menyentuh gagangnya, tapi rupanya pintu dikunci dari dalam. Sri memutar otak, berusaha berpikir bagaimana cara dia masuk di tempat ini. Dan nasib baik, Sri melihat sebilah kapak ditancapkan di atas kayu-kayu tua yang belum dipotong. Sri meraihnya, kemudian kembali ke pintu masuk. Sri mengayunkan kapak beberapa kali sebelum pintu terbuka lebar. Ia melangkah masuk. Dilihatnya rumah seperti apa yang ia bayangkan. Hanya ada perabotan-perabotan seadanya. Sri mulai memeriksa sekeliling, berusaha mencari sesuatu yang bisa memberikannya informasi di mana ia sedang berada. Ia menggeledah laci, tetapi tak mendapati apapun. Sri tidak menyerah. Ia terus mencari dan mencari sampai ia mendengar suara bergemerisik langkah kaki di atas daun tebu kering. Sri mengintip dari celah jendela. Ia melihat seseorang berpakaian serba hitam tengah berdiri jauh di luar rumah. Ia melangkah menuju rumah. Sri buru-buru mengembalikan semua sebelum berlari semakin dalam, tapi tak ia dapati tempat untuk bersembunyi. Sri mencoba membuka pintu biru tua yang usang, tapi pintu itu dikunci.
Di depan pintu itu ada sebuah kamar tanpa pintu. Sri melangkah masuk ke dalam, kemudian bersembunyi di bawah ranjang tua. Bau apek langsung tercium di hidung Sri. Suara pintu dibuka diikuti gerakan langkah kaki cepat membuat Sri yakin sosok itu sudah menyadari bahwa rumahnya sedang kedatangan tamu tak diundang. Sri terus meringkuk, sementara samar-samar ia mendengar sosok itu berjalan perlahan. Dari ruangan tempat Sri bersembunyi, ia bisa melihat kamar yang ada di seberang. Di sana, ia melihat sosok berpakaian hitam itu membuka pintu dengan kunci di tangannya. Di dalam kamar itu, Sri melihat ada sebuah ranjang lain dengan tirai transparan yang di dalamnya ada sebuah bayangan hitam yang bergerak-gerak meminta untuk dikeluarkan. Sri menatap bayangan itu sebelum bergumam lirih. Siapa ya? Sri masih belum bisa melihat wajah sosok itu karena tertutupi kegelapan yang ada di dalam kamar. Lelaki itu melangkah keluar, mengunci pintu dan melangkah pergi. Sri keluar dari bawah ranjang. Ia mendekat ke kamar itu. Sial, batinnya. Kamar itu sudah dikunci lagi. Sri menatap ke sekeliling, berusaha mencari sesuatu yang bisa ia gunakan untuk menghancurkan pintu itu. Terpikir untuk mengambil kapak yang Sri tinggalkan di luar pintu, tetapi ia takut lelaki itu belum pergi terlalu jauh. Sri masuk kembali ke kamar. Tangannya cekatan mencari-cari apa yang bisa ia gunakan. Ia menggeledah meja hingga laci tua di dalam kamar samping ranjang. Kegiatannya terhenti di salah satu laci saat melihat sebuah buku foto tua. Sri tertegun. Entah kenapa buku foto tua itu begitu membuatnya penasaran. Di depan buku tertulis sebuah nama yang ia kenal, Kuncoro. Perlahan Sri membuka satu persatu foto. Di sana ia menemukan banyak gambar sebuah keluarga yang Sri tidak kenali. Mereka berpose bersama mengenakan gaun dan pakaian adat Jawa yang mewah. Lembar per lembar, Sri semakin tahu bahwa ini adalah album foto keluarga Kuncoro. Namun, apakah itu artinya sekarang dia sendiri ada di dalam kediaman Kuncoro? Sri tercekat. Ia berhenti di salah satu foto di mana ada seorang anak lelaki berusia sekitar 9 atau 10 tahun. Ia tengah difoto sendirian. Wajahnya masih sangat polos, tersenyum menatap kamera. Di bawahnya ada sebuah tulisan, Sabdo Atmojo. Melihat itu, Sri semakin yakin ada sesuatu yang ia cari di sana. Sri terus-menerus membuka lembar per lembar foto-foto itu, dan kini ia berhenti pada satu foto yang membuatnya tidak dapat berkomentar. Dari semua foto hitam putih yang ada, Sri menemukan satu foto berwarna yang ia kenali. Seorang perempuan tengah berpose dengan seorang lelaki muda berambut agak keriting. Di bawahnya tertulis dua nama, Erna dan Sabdo. Ternyata benar, ucap sebuah suara. Sri berbalik memandang seseorang yang berdiri di belakangnya. Ia terbelalak. Tak ada yang membuat Sri lebih terkejut karena ia mengenal siapa lelaki itu. Lelaki yang pernah Sri lihat di warung makan Yukmina dulu, Sabdo Kuncoro. Sabdo menggenggam sebilah kapak yang Sri gunakan saat masuk ke rumah ini. Saya mendapat bisikan kalau saya harus pergi ke warung makan di pasar itu, kata Sabdo. Awalnya saya tidak tahu kenapa saya harus ke sana. Tapi setelah melihat kamu saya ragu. Apakah saya harus membunuhmu? Saya mencium bahwa kamu memiliki aroma yang saya sangat benci. Dan aroma itu seakan memberitahu bahwa suatu hari kita akan bertemu lagi. Ternyata kamu akan mengganggu rencanaku. Sri terdiam. Ia tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Tapi tidak apa-apa sekarang. Kamu sudah ada di sini. Saya akan cincang kamu karena gara-gara kamu Erna mati. Sabdo mendekati Sri. Ia mengayunkan kapak. Sri menghindar. Ia tersudut di depan meja. Sri meraba-raba apa yang bisa ia dapat, kemudian melemparkannya kepada Sabdo. Namun Sabdo sama sekali tak terganggu. Ia terus mengayunkan kapaknya. Untungnya Sri bisa menghindari sebelum Sabdo mencengkeram tangannya. Mereka beradu, tetapi Sabdo terlalu kuat. Ia menentang badan Sri sebelum mengangkat tinggi kapaknya. Sri menahan hujanan kapak Sabdo dengan tangannya. Sri berteriak saat kapak menancap di telapak tangannya. Tetapi berkat itu, Sri bisa merebut kapak itu. Dalam posisi terduduk, Sri yang berhasil mendapatkan kapak mengayunkannya ke pergelangan kaki Sabdo.
Lelaki bertubuh bongsor itu roboh. Sri berdiri. Ia menggenggam kapak dengan tangan kanannya. Tangan kirinya hancur dan tak dapat digunakan lagi. Sabdo menatap Sri. Sri mengangkat kapak dan menancapkannya tepat di atas batok kepala Sabdo. Lelaki itu jatuh tewas. Setelah meraba-raba tubuh Sabdo, Sri menemukan kunci kamar kemudian mengambilnya. Sri melangkah tertatih-tatih. Tangan kirinya terus mengeluarkan darah. Setengah jari jemarinya sudah terpotong. Namun itu lebih baik daripada kehilangan nyawa. Dengan tergopoh-gopoh, Sri membuka pintu. Melangkah masuk sebelum menyampirkan tirai transparan di ranjang. Di dalam, Dela menatapnya. Rupanya benar. Sri menduga bahwa di sini Sabdo menyembunyikan Dela selama ini. Dela melangkah keluar. Ia menatap tangan Sri. "Kenapa tanganmu, Mbak?" Sri hanya menggeleng. "Mereka harus cepat keluar dari sini. Saudino masih berjalan." Mereka melangkah bersama-sama keluar. Wajah Dela tampak bersimpati memandang Sri. Ia tak tahu harus berterima kasih seperti apa. Lalu tiba-tiba terdengar suara, "Iblis!" Sri dan Dela menoleh bersama-sama. Mereka memandang pintu di mana Sabdo menunjuk mereka. Setengah kepalanya mengangak, tetapi lelaki itu masih berdiri tegak seakan tidak merasakan rasa sakit. Mengerikan. Sri menatap Dela, berteriak memberitahu bahwa gadis itu harus pergi. "Kamu lari, cari bantuan. Masuk ke ladang tebu itu. Ada Dini di sana yang mungkin masih mencari jalan keluar. Biar aku yang mengalihkan perhatian Sabdo." Dela menggeleng. Ia tidak mau meninggalkan Sri dalam keadaan seperti ini. "Tidak, Mbak. Aku harus bantu Mbak Sri. Mbak Sri harus ikut keluar." Sri menolak. Tangan kirinya sudah mati rasa. Ia mendorong Dela sebelum Sabdo berlari menuju ke arah mereka. Dela pun pergi. Meski setengah hati Dela masuk ke ladang tebu, Sri menyaksikan Sabdo yang menerjang tubuhnya. "Perempuan keparat, kenapa kamu mau bertindak sampai sejauh ini? Memangnya kamu tahu apa yang sudah mereka lakukan terhadapku?" Sabdo mencekik leher Sri. Darah di batok kepalanya terus mengalir membuat Sri tidak habis pikir. Manusia macam apa yang tidak mati padahal sudah diperlakukan seperti ini? "Aku nggak akan mati sendirian di sini. Kamu harus ikut mati." Sabdo bengis menginginkan nyawa Sri. Sri menghantam kepala Sabdo dengan tangannya, tepat di batok kepala mengangkat di mana darah terus keluar. Sabdo berteriak. Sri terus memasukkan tangannya. Ia merasakan cairan kental dan sesuatu yang kenyal. Sabdo melepaskan cekikannya, berusaha menahan tangan Sri. Namun Sri menarik lepas sesuatu itu yang rupanya adalah sebagian dari isi kepala Sabdo. Sri mendorong Sabdo, kemudian berlari masuk ke ladang tebu. Sri lari terpincang-pincang. Sabdo mengikuti. Ia mengejar Sri sembari berteriak-teriak terus memanggil namanya. Langit semakin gelap. Angin besar tiba-tiba datang diikuti guntur dan badai. Tebu-tebu di ladang ikut bergoyang. Sri merasakan sesuatu yang ganjil pada alam. Tiba-tiba Sabdo yang mengejar Sri terjatuh. Ia terduduk memandang Sri. "Bangsat, orang itu sudah mendapatkan anak itu, sialan!" teriak Sabdo. Perlahan-lahan Sabdo mulai memuntahkan darah hitam pekat. Sri berjengit melangkah mundur. Dari belakang Sri melihat sesuatu yang berwarna hitam besar dengan tanduk tinggi mendekat. Sosok itu begitu gelap. Sri pernah melihatnya. Itu adalah makhluk yang ada di dalam rumah Mbah Karso. Sosok itu mendekati Sabdo yang terus-menerus memuntahkan darah. Sri merasa mual, kepalanya mulai terasa nyeri. Rasa sakit itu perlahan-lahan muncul, membuat Sri ikut terjatuh. Ia tersungkur dengan rasa sakit yang luar biasa. Pandangan matanya kabur, tetapi Sri masih bisa melihat Sabdo yang duduk memandangnya sengit. Di belakangnya makhluk hitam itu hanya berdiri memandang Sri dengan mata merah menyala. Sabdo melihat Sri sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Sri berguling menahan kepalanya yang terasa sangat menyiksa, seperti diguncang-guncangkan begitu hebat. Ia membentur-benturkan kepalanya ke tanah. Apakah Sabdo yang melakukan ini? "Ada mana? Sakit bukan? Itulah yang akan kau rasakan ketika kau salah menilai hitam tetaplah hitam, sama seperti saat kau melihat sesuatu dari luar karena warna bisa menipu." Sri tidak mengerti apa yang diucapkan oleh Sabdo, tetapi ia tidak berhenti menghantam-hantamkan kepalanya. Isi di dalam kepalanya seperti ingin melompat keluar, dan beberapa saat kemudian waktu seperti tiba-tiba berhenti. Sabdo menatap Sri. Ia tertawa sebelum perlahan kepalanya berputar 180 derajat hingga lehernya terpenggal dan mengelinding menuju tempat Sri duduk. Rasa sakit itu sudah pergi. Sri memandang wajah Sabdo yang tersenyum melihat dirinya. Semua yang Sri saksikan itu perlahan-lahan menjadi hitam, gelap.
Sri terjerembab jatuh. Bagian 13. Sri membuka mata. Kepalanya masih terasa pusing. Seluruh tubuhnya mengejang nyeri. Tangan kirinya diperban dengan beberapa jari-jarinya terpotong. Apa yang baru saja terjadi, Sri masih menolak untuk percaya. Seperti lingkaran takdir, rupanya dirinya pernah bertemu dengan Sabdo Atmojo. Tetapi tak disangka mereka akan bertemu dengan cara seperti ini. Tak ada yang tahu bagaimana cara takdir bekerja. Terdengar suara pintu diketuk. Sri, ucap Mbah Karso, berdiri di ambang pintu. Boleh saya masuk? Sri menunduk. Masih saja perasaan takut itu datang setiap kali melihat Mbah Karso. Wanita tua itu melangkah masuk anggun. Ia menarik kursi tua sebelum duduk di atasnya, menatap Sri dengan senyuman simpul yang menenangkan. Bagaimana keadaan kamu, Duk? Tanyanya. Wajahnya sayu bersedih, tapi Sri melihat warna lain di balik senyuman di wajahnya. Saya minta maaf. Kamu harus sampai seperti ini untuk menyelamatkan cucu saya. Sri tak berbicara. Ia memilih untuk diam. Seperti janji saya, apapun yang kau minta akan saya berikan. Dan perjanjian kita sebelumnya terbayar lunas. Katakan, apa yang kamu inginkan dari saya? Sri menatap wanita itu, mengawasi setiap detail dari senyuman dan keanggunannya. Di dalam kepalanya, Sri sudah memikirkan banyak hal dan tentu saja orang tua itu pasti bisa memberikannya. Rumah mewah, mobil bagus, atau harta berlimpah. Namun semua itu tidak akan cukup dengan apa yang Sri lihat dan rasakan selama ia bekerja di bawah Mbah Karso. Sri menatap Mbah Karso, menekan rasa takutnya untuk membuat mata mereka sejajar sebagai manusia. Saya hanya ingin satu hal, Mbah, kata si Mbah Karso menunggu. Ia masih tersenyum menatap Sri. Sebenarnya yang jahat di sini itu siapa? Tanya Sri. Suaranya gemetar, tetapi ia berusaha tetap menyuarakannya. Apakah Kuncoro yang ingin menghabisi nyawa Dela dan semua ikatan darahnya, ataukah Anda yang sudah lebih dahulu membantai habis keluarganya? Senyuman di Mbah Karso lenyap. Namun ia tetap menatap Sri dengan sikap yang anggun. Ia tak marah, tak juga murka mendengar pertanyaan Sri. Dulu aku pernah mendengar sebuah peribahasa kuno bahwasanya pengetahuan bisa membawamu menuju kematian. Semakin lama aku hidup, aku menjadi semakin tahu arti di balik peribahasa itu. Kamu tidak perlu tahu lebih dari ini, karena ketidaktahuan adalah berkah dari ilahi. Mbah Karso berdiri. Ia sudah menyentuh gagang pintu, tapi langkahnya terhenti sejenak. Kemudian ia berujar, aku akan menunggu sampai kamu mengatakan keinginanmu. Aku tak mau terikat dalam sebuah hutang. Bila kau tak kunjung mengatakan permintaanmu, aku bisa memilihkan apa yang pantas kau dapatkan. Mbah Karso pergi. Pintu pun tertutup. Sri sudah tahu semua. Ia tahu bahwasannya santet Saudino bukanlah santet sembarangan yang bisa dilakukan oleh orang-orang biasa, kecuali orang itu sudah dibutakan oleh hitamnya keinginan untuk membalas dendam. Ia menyadari arti lukisan dalam figura itu tak lain dan tak bukan adalah Mbah Karso sendiri. Filosofis yang ingin disampaikan oleh si pelukis adalah bahwasannya Karso Atmojo adalah salah satu dari orang yang begitu hebat sehingga diikuti oleh dua iblis Jawa kuno yang saat ini ada di dalam tubuh Dela Atmojo, Sengal Turih dan Banarogo. Selain itu, kilasan ingatan yang diberikan Kuncoro juga turut memberitahu Sri tentang semua. Darah sudah ditumpahkan. Aliran dari darah yang mengalir akan terus mencari jalannya sendiri. Kutukan demi kutukan akan mengikuti. Sri sudah melihat semuanya. Sekarang waktunya ia harus pergi. Meski tubuhnya masih terasa nyeri, Sri ingin segera pergi dari tempat ini. Ia tidak bisa terus-menerus tunduk dan ikut dalam lingkaran iblis yang saat ini tengah mengitari urat keluarga ini. Sri mengemas semua bajunya, mengangkat tas, kemudian melangkah keluar pintu. Di sana, ia melihat Dini sama kacau dengan dirinya. Mata mereka bertemu sejenak sebelum Sri melangkah mendekatinya. Kamu tidak ikut?
Aku mau pergi dari sini. Sudah tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Saya yakin kamu juga melihatnya. Kamu juga tahu apa yang terjadi di sini, bukan? Tanya Sri. Tetapi Dini hanya diam. Ia menunduk dan air matanya tumpah. Maaf Sri, sepertinya aku akan tetap di sini. Hah? Maksudmu? Kata Sri tidak percaya. Kau lihat sendiri apa yang terjadi. Saya yakin dia membagi sedikit penglihatannya juga sama kamu. Dini mengangguk. Ia tahu semuanya sama seperti Sri. Tetapi tetap saja ada sesuatu yang membuat Dini tidak bisa pergi dari sini. Mbah Karso akan memberiku kedudukan yang tinggi jika aku masih ada di keluarga ini. Ikutlah Sri, hidupmu akan dijamin dan gak akan ada kekurangan. Sri menatap sengit Dini sebelum mencibir. Itu yang dia janjikan sama kamu. Itu yang dia katakan sama kamu setelah semua peristiwa ini terjadi. Kamu masih percaya sama wanita itu? Tanya Sri. Hileng Din, hileng. Dengan siapa kamu berurusan? Sri meninggalkan Dini yang menangis sesenggukan. Takkan ada orang yang bisa menahan tangis bila tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dini menangis bukan karena Sri pergi, melainkan karena ia tahu bagaimana Kunchoro mati. Sri melangkah keluar pintu joglo. Di sana ia melihat Dila berdiri menunggunya. Di belakang Dila, Mbah Tamin dan Sugi tengah menatapnya. Mbak Sri mau kemana? Pergi. Malam-malam begini, Mbak? Iya, harus malam ini. Senang bisa melihat kamu kembali. Mbak, tidak bisakah Mbak Sri kerja saja di sini? Walaupun saya sudah kembali, Mbak Sri bisa jadi asistenku. Tidak bisa. Saya tidak bisa, ucap Sri. Kenapa toh Mbak? Sri melihat dari balik pintu. Karso Atmojo mengamatinya. Matanya tajam seakan memberi pesan kepada Sri. Saya harap Dela bisa hidup lebih terhormat. Itu saja pesan dari saya. Kalimat terakhir dari Sri membuat Dela tertegun. Ia sudah tidak bisa memaksa lagi. Sri sudah memilih jalan dan ia harus menghormati. Sri berjalan melewati Dila. Langkahnya menuju mobil Sugi terhenti saat menatap Mbah Tamin. Lelaki tua itu juga tahu semuanya. Tetapi tak ada satupun yang ia katakan tentang gejolak pertarungan antar keluarga. Tak satupun keluar dari mulutnya. Terima kasih, Duk, sudah membantu kami. Simpan terima kasihmu, Mbah. Saya percaya karma itu ada, ucap Sri. Sugi yang mendengar itu dari bangku sopir tak berkomentar. Namun Mbah Tamin justru tersenyum mendengarnya. Sri mengamati semua orang untuk kali terakhir sebelum melangkah masuk ke dalam mobil. Sugi menyalakan mobil. Kemudian kendaraan itu melaju. Mobil perlahan meninggalkan kediaman Atmojo, menembus jalanan dan kabut tebal malam. Sugi beberapa kali menatap Sri dari kaca depan. Ia ingin bicara tapi tak tahu dari mana ia harus memulainya. Sri hanya melamun. Menatap keluar jendela mobil, pikirannya kacau. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri kejadian demi kejadian, bagaimana satu persatu dari keluarga Kunchoro dihabisi dan bagaimana lingkaran takdir akhirnya mempertemukan dirinya dengan Sabdo dan bagaimana sukma mereka bertemu. Seakan semua sudah ditata rapi. Lingkaran takdir itu tidak akan pernah bisa Sri lupakan selamanya. Epilog. Sri tengah duduk memandang bapak yang sedang asik bersantap makan di ruang tengah. Sesekali ia tersenyum bercandaria dengan bapak. Semenjak keluar dari pekerjaannya di rumah keluarga Atmojo, Sri menemukan pekerjaan yang lebih cocok untuk dirinya, yaitu sebagai tukang pijat. Meski hanya mengandalkan panggilan dari orang-orang, tetapi bayaran dari pekerjaan itu lebih dari cukup. Yukminah pernah menawari Sri untuk membantunya mengurus warung makan, tetapi Sri sudah memiliki usaha lain. Berbekal dari bayaran selama memijat, Sri membangun toko kelontong. Sri, panggil bapak. Sri menatap bapak. Ada apa, Pak? Itu loh, kamu tidak dengar toh? Ada yang dari tadi mengetuk pintu. Oh iya, Sri keluar dulu ya, jawab Sri. Sri melangkah keluar. Ia membuka pintu, tetapi ia tak mendapati siapapun ada di sana. Sri melihat ke sana ke sini, tetapi tidak ada orang. Sri melihat sesuatu di depan pintu.
sekresek kantong hitam yang diletakkan tepat di depan pintu. Sri mengambilnya membawa masuk. Apa itu, Sri? Tanya bapak. Nggak tahu, Pak. Kayaknya orang salah naruh. Sri nemu di depan pintu. Sri meletakkannya di atas meja dan perlahan membuka lemarinya. Manakala kresek sudah dibuka, Sri dan bapak dibuat tertegun melihatnya. Rupanya di dalam sana ada uang segepok penuh. Uang sopo iki, Sri? Akeh tenan, kata bapak, sama kagetnya dengan Sri. Namun Sri tahu ada sesuatu yang salah. Ia mengikat kembali tali kresek lalu membawanya keluar rumah. Meski bapak terus-menerus memanggilnya, Sri tidak peduli. Ia tahu siapa yang mengirim uang ini dan ia harus menyingkirkannya secepatnya. Setelah selesai membuang itu, sekilas Sri melihat sebuah mobil hitam melintas. Dari jendela kaca mobil sebelum tertutup, Sri melihat Mbah Karso menoleh ke arahnya sebelum akhirnya mobil itu hilang. Sri pun mengingat malam terakhirnya ketika meninggalkan rumah Joglo. Di tengah perjalanan, Suki menghentikan mobil, menepi, kemudian meminta Sri mengikutinya. Sri sudah takut setengah mati kalau lelaki itu mendapat perintah untuk menghabisinya. Namun ternyata lelaki itu ingin bercerita, sesuatu yang melengkapi semua puzzle yang Sri ketahui. Detail kecil dari takdir yang luput justru Sri ketahui muncul dari bibir Suki. Bagaimana wajah Tuan Muda, Sri? Kata Suki membuka percakapan. Ia mengeluarkan sebatang rokok sebelum mengisapnya. Kepulan asap melayang di langit-langit. Sri yang masih bingung lantas memandang wajah Suki. Namun lelaki itu terlihat sendu. Malam itu rupanya ia tengah berduka. Sabtu Kuncoro sudah mati, Mas, kata Sri. Ia langsung tahu maksud apa yang coba Suki sampaikan kepadanya. Bagus, kalau begitu. Suara Suki gemetar. Terakhir aku melihatnya adalah saat dia kabur dari rumah di malam kejadian itu hanya untuk mengejar mimpinya sebagai pelukis kondang. Memang Tuhan lebih tahu nasib manusia. Ia pergi, tapi justru kepergiannya menyelamatkannya dari peristiwa berdarah itu. Sekarang memang dia lebih baik mati daripada terus-menerus menanggung beban setelah bencana yang menghantam keluarganya, menidurkan dia selamanya dari dendam yang begitu hitam. Sri tidak berkomentar. Ia hanya duduk sembari memandang titik-titik lampu dari jalanan yang mengarah ke rumah penduduk. Awalnya aku bersyukur dia selamat, tapi rupanya ia hanya mengulur waktu. Suki terdiam, matanya menerawang jauh. Sri, aku ikut andil dalam pembantaian keluarga Kuncoro. Akulah yang menanam pasak jagor yang kelak menghabisi satu persatu keluarga Kuncoro. Aku, Sri. Suki menunduk. Ia tidak berbicara lagi. Sri bingung. Ia tidak tahu bila Suki rupanya terlibat juga. Namun semua sudah terjadi. Bagaimanapun juga tidak ada yang bisa mereka perbuat. Tapi santet yang menghabisi Kuncoro berbeda dengan santet yang menyerang Atmojo. Karena santet yang membantai habis Kuncoro adalah santet yang lebih hitam dari santet Saudino. Sri tertegun. Suki berbisik. Namanya santet Janur Ireng. Tamat. Itulah akhir dari cerita novel Saudino by Simpleman. Dan novel ini akan berlanjut di novel berikutnya, yaitu Janur Ireng. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya, masih di Trapitu Kata Suara on Serangkai Saru Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.